Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari akhir nanti. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini, bulan yang suci, bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Para pemirsa setuhan kalbu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Menghias Hati dengan Menangis. Dalam suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, menangislah. Jika kalian tidak mampu menangis, pura-puralah kalian menangis. Karena menangis sesungguhnya penduduk neraka akan menangis di neraka, hingga air mata tersebut seolah-olah terbentuk aliran sungai di wajah mereka." Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis di atas dapat ditafsirkan bahwa menangis di dunia lebih baik daripada menangis di neraka kelak. Menangis merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan ini, bahkan sering kita alami sendiri. Menangis adalah salah satu bentuk mengekspresikan diri terhadap perasaan apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang menangis bukan berarti ia sedang bersedih. Orang yang bahagia pun bisa saja sampai menangis, dan air mata yang keluar adalah air mata kebahagiaan. Sayangnya dalam kehidupan sehari-hari, menangis justru diidentikan dengan sifat orang yang rapuh, sifat orang yang cengeng, bahkan orang mengatakannya itu lebay. Sebagian besar orang menganggap jika orang menangis memiliki pribadi yang lemah, baik kepribadiannya ataupun imannya. Hal ini berbeda dengan pendapat ajaran Islam yang mengatakan jika menangis merupakan salah satu bentuk pendalaman dan penghayatan kita kepada Allah. Inilah mengapa menangis adalah sunnah dalam Islam. Inilah menangis yang dimaksudkan dalam perintah Rasulullah. Para nabi dan rasul sering mempraktikkan menangis ini sebagai upaya pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta. Bahkan para ulama pun juga mencontohkan apa yang dilakukan oleh umat muslim terdahulu. Apabila air mata jatuh karena Allah, maka hal itu termasuk ke dalam perbuatan mulia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah mengenai 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka tidak ada perlindungan kecuali darinya.
Para pemirsa Satuan Kolbu yang dirahmati Allah, lantas siapa saja yang termasuk dalam golongan orang tersebut? Dan mengapa Rasulullah menyuruh kita untuk menangis? Rasulullah kemudian menyebutkan salah satunya, yaitu seseorang yang senantiasa berzikir pada Allah dalam keadaan sunyi dan tiba-tiba air mata menetes. Air mata ini mengartikan keikhlasan yang muncul di dalam diri orang tersebut. Berbeda jika tangisan tumpah saat di tempat yang ramai atau sekedar mendengarkan lagu yang cengeng. Pastinya tangisan ini tidak diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena memang suatu suasana yang sedih. Masih banyak orang yang belum menyadari akan pentingnya air mata untuk menghayati keimanan kita kepada Allah. Mereka justru menangis mendengarkan lagu-lagu yang menyentuh, melihat film-film yang sedih, melihat sinetron-sinetron yang sedih, atau melihat peristiwa yang menyedihkan. Padahal semua itu adalah permainan dunia, membuat kita sedih sehingga sejenak melupakan kewajiban atau rasa cinta kepada Allah. Orang yang benar-benar cinta dan beriman kepada Allah, maka tidak akan pernah merasa aman, karena sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang terjamin aman dari azab Allah. Rasa takut inilah yang kemudian dapat meneteskan air mata karena kecintaan kepada Allah. Selain itu, apabila terdapat bacaan ayat Allah, ayat Al-Quran yang begitu indah, maka hati yang soleh akan bergetar dan merasakan adanya Allah di dekatnya. Sebagai seorang hamba, sudah sepantasnya jika kita mengikuti contoh yang baik, terutama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia. Rasa cinta dan takut pada Allah akan mengantar kita pada ketaatan pada perintahnya. Para pemirsa Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah, orang-orang yang gampang berderai air mata ketika terharu mengingat dan merindukan Tuhannya, air mata itu akan melicinkannya menembus surga. Air mata yang tumpah karena mengisi dosa-dosa masa lalu akan memadamkan api neraka. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi bahwa ada mata yang diharamkan masuk ke dalam neraka, yaitu mata yang tidak tidur semalaman dalam perjuangan fisabilillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jika air mata kerinduan terhadap Tuhan tidak pernah lagi terurai, apabila air mata selalu kering di atas tumpukan dosa dan maksiat, kita tidak perlu segera melakukan, atau kita perlu segera melakukan introspeksi. Apakah mata kita sudah mulai bersahabat dengan surga atau neraka? Para pemirsa Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah atau yang keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.